Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Ramadan. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas tentang perbedaan wawancara televisi, radio, dan media cetak. Nah, sebelum itu jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan bagikan video ini agar dapat bermanfaat kepada teman-teman lainnya. Oke, wawancara dengan media dapat terjadi pada tiga jenis media. Itu yang pertama ada media cetak, yaitu seperti majalah dan artikel atau surat kabar. Nah, yang kedua yaitu televisi, dan yang ketiga yaitu radio. Nah, ketiganya memiliki cara yang berbeda dalam menghadapinya. Nah, ada tiga cara tersebut. Itu yang pertama, wawancara dengan cara media cetak. Nah, di sini saya mengambil 4 poin. Nah, yang pertama yaitu wawancara dengan media cetak itu bisa lebih santai. Nah, dalam artian santai ini kita tidak terburu-buru atau tidak mengejar narasumber. Namun kita itu menghubungi narasumber dulu, kita meminta waktu agar dapat mewawancarai dengan dengan santai. Nah, selanjutnya yaitu poin kedua yaitu artikel atau surat kabar. Surat kabar dan majalah itu bisa lebih mendalam. Nah, selain santai, dalam mencari informasi kita juga harus mempersiapkan yaitu pertanyaan-pertanyaan yang memang berkaitan ke hal yang topik yang kita angkat gitu. Nah, agar nantinya data tersebut dapat mendalam, banyak yang kita dapatkan nanti datanya. Nah, yang ketiga, persyaratan seperti ketepatan dan berita tetap penting. Nah, ini tadi ada biasanya di surat kabar atau majalah itu mengandung 5W+1H juga selain berita. Nah, itu harus dimiliki karena kenapa? Itu tadi unsur itulah yang penting dalam sebuah artikel atau majalah agar sebagai data pendukungnya. Oke, yang terakhir, meskipun terlihat santai, wartawan di media cetak ini harus tetap tajam dan mencari informasi. Nah, walaupun kita santai, jangan terlalu terlena dalam mencari berita tersebut. Nah, ini harus ditekankan kembali karena walaupun kita terlihat santai, kita juga harus mendalam, tajam nantinya agar tidak topik tersebut tidak melenceng ke pembahasan pembahasan lainnya gitu. Nah, dan yang poin kedua, wawancara dengan media televisi. Di sini di wawancara dengan media televisi saya juga mengambil 4 poin. Yang pertama, wawancara televisi itu lebih menantang. Nah, biasanya yang seperti kita lihat di televisi, berita-berita seperti di TV One, nah itu ada wartawannya yang mengejar narasumber. Nah, seperti misalnya ada pejabat yang selesai dalam persidangan atau pertemuan. Nah, biasanya itu banyak wartawan yang mendatanginya. Ketika pejabat dan narasumber yang telah menghadiri suatu acara, nah itu biasanya wartawan atau itu reporter atau wartawan itu langsung mengejar narasumber tersebut. Nah, itulah yang lebih menantang, bagaimana cara wartawan itu dapat mewawancarai narasumber tersebut dengan mengajukan mikrofon tersebut. Nah, disitulah letak menantangnya. Dan yang kedua yaitu audiens itu melihat Anda dengan jelas. Jadi penampilan fisik Anda itu penting. Nah, di sini biasanya yang dilihat itu adalah tampilan. Nah, yang seperti kita tahu kalau tampilannya bagus maka kita akan enak melihatnya. Begitu juga di televisi. Televisi juga memiliki ketentuan itu seperti pakaian, itu seperti backgroundnya nantinya. Nah, itu sangat penting karena yang melihat Anda ini jutaan orang di Indonesia maupun luar negeri biasanya juga. Nah, poin yang ketiga yaitu bahasa tubuh
pakaian dan latar belakang juga berpengaruh. Nah, ini biasanya untuk presenter di sebuah televisi, itu bahasa tubuhnya, bagaimana cara dia menyampaikan, dan juga bagaimana pakaiannya yang rapi, biasanya pakai jas, dan juga biasanya itu memiliki background yang unik dan enak dipandang gitu ya teman-teman. Nah, yang ketiga, Anda harus terlihat dan terdengar baik di kamera. Itu tadi, agar penonton tidak jenuh dengan apa yang disiapkan. Nah, itu tadi, terlihat harus lebih baik gitu di depan kamera. Nah, setelah kamera, nah itu terserah Anda nantinya. Tapi yang penting di sini adalah di depan kamera Anda harus terlihat lebih baik daripada yang sebelum di kamera. Oke, itu tadi poin dari wawancara dengan media televisi. Nah, dan yang ketiga adalah wawancara dengan media radio. Oke, di sini juga saya membagi menjadi 4 poin. Yang pertama, radio bukan hanya televisi tanpa gambar. Oke, nah walaupun radio ini kita ketahui seperti cuman suara saja, tapi di dalam bahasa radio itu bisa menggambarkan suasana yang terjadi di saat penyiaran, saat yang apa yang disiarkan gitu. Nah, itulah yang membuat radio ini walaupun tanpa gambar kita bisa bahasa yang bisa mengimajinasi seseorang dalam menggambarkan seolah-olah berada di tempat tersebut. Oke. Yang kedua, itu radio memiliki karakteristik yang unik dan banyak keuntungan. Nah, keuntungannya yaitu dapat didengar di mana saja, kapan saja, lagi ngapain aja, itu bisa didengar. Dan uniknya, radio ini itu tadi seperti poin pertama tadi, itu bisa diimajinasikan. Nah, wartawan itu harus seorang di radio yang menyampaikan radio itu, penyiaran itu. Nah, itu harus mampu menggunakan bahasa yang bisa mengimajinasi seseorang agar bisa seolah-olah masuk ke dalam adegan tersebut, misalnya di lokasi tersebut. Nah, itu tadi keunikannya, salah satu keunikannya. Oke, yang ketiga, pendengaran radio itu bisa sambil melakukan berbagai aktivitas. Nah, seperti misalnya kita sedang berkendara nih, nah, di kendaraan mobil misalnya. Nah, tidak mungkin kita harus menyetel berita lewat TV di sebelah. Biasanya kan mobil itu ada TV analog di sebelahnya. Tidak mungkin kita sambil nyetel sambil melihat televisi. Nah, itu akan mengganggu konsentrasi kita di kendaraan dan juga itu akan mengakibatkan kecelakaan. Keuntungan radio di situ, radio bisa diputar di mana saja, sedang apa saja, sedang jogging, sedang tidak melakukan aktivitas, sedang memasak contohnya. Nah, itu sangat sangat mudah sekali. Oke. Dan yang terakhir, radio itu memiliki banyak siaran dan mendengarkannya sangat luas. Nah, seperti kita ketahui, radio itu banyak siarannya. Ada yang siaran tentang lagu, ada yang berita, ada yang ya berbagai macam lah. Nah, itu sangat luas yang didengar oleh jutaan pendengar di Indonesia. Nah, oke, itu tadi ketiga perbedaan antara wawancara, televisi, media cetak, dan radio. Nah, inti dari materi ini adalah menjelaskan perbedaan antara 3 jenis wawancara tersebut. Setiap jenis media memiliki cara berbeda-beda dalam berkomunikasi, dan penting bagi orang yang diwawancarai untuk memahami perbedaan ini agar bisa sukses dalam wawancara mereka. Nah, oke teman-teman, itulah yang materi bisa saya sampaikan. Nah, jangan lupa like dan subscribe dan komen juga, dan sebarluaskan video ini agar teman-teman atau di kampus lain atau teman-teman mahasiswa lain dapat mengetahui apa itu perbedaan wawancara televisi, radio, dan media cetak. Nah, saya Rizky Ramadan, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.